Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita membahas mengenai cinta yang luar biasa untuk orang yang luar biasa. Seringkali kita berpikir cinta yang luar biasa itu hanya untuk mendapatkan orang-orang yang luar biasa, saudara. Lalu seperti apakah orang-orang yang luar biasa itu? Sebelum kita mengupas lebih dalam lagi tentang seperti apakah orang yang luar biasa itu, mari kita baca firman Tuhan. Terlebih dahulu dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan berkata, "Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya, saudara. Berbicara orang yang luar biasa, selama ini kita berpikir bahwa orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang benar-benar kaya dan banyak uang, orang-orang yang mendermakan seluruh kekayaannya, yang sering menyumbang kemana-mana, sering membantu orang-orang miskin, sering membantu bencana alam. Dan seringkali kita berkata dan berpikir bahwa orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan jelas katakan di sini bahwa orang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, itu dia jelas baru orang-orang yang luar biasa, yang mempraktekkan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, seringkali saudara berpikir bahwa saya bukan luar biasa. Tetapi harus ketahui, orang-orang yang luar biasa saat ini harus kita ketahui dengan firman Tuhan bahwa orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang bisa mengorbankan nyawanya untuk sesamanya. Ada satu kisah, saudara. Kisah dari Pai Fang Li yang jelas-jelas bagaimana kehidupan dia. Pai Fang Li saat ini, ketika dia mengalami hidupnya, dia menjalani kehidupannya, dia hanyalah seorang tukang beca, saudara. Dia hanya tinggal di salah satu gubuk. Gubuk yang kecil yang dia sewa. Dia menyewa gubuk itu yang isinya hanya tempat dia tinggal dengan beralaskan tempat tidur yang biasa saja. Dan hanya ada satu box dari kardus untuk menyimpan bajunya, beberapa baju yang sudah lusuh, yang sudah compang-camping, yang dia tambal sulam, saudara. Yang baju ditemukan di tempat di mana tempat-tempat sampah orang membuangnya, dan dia melihatnya, oh baju ini masih bagus, dia hanya sedikit menambalnya dan dia menggunakannya, saudara. Saudara, Pai Fang Li, dia bekerja dengan ulet. Dari jam 6 pagi dia mengayuh becanya hingga jam 8 malam. Dia tidak pernah kenal lelah. Dia tidak peduli bagaimana badai salju yang menerpa tubuhnya. Pada saat itu dia tetap mengayuh. Bahkan di tengah kepanasan sekalipun dia tetap mengayuh dan dia menolong orang-orang untuk membawa ke tempat tujuannya. Banyak orang-orang menggunakan jasanya. Kalau kita melihat kehidupannya seperti ini, kita berpikir dia hanya orang biasa saja. Tetapi saudara, banyak orang menggunakan jasanya Pai Fang Li. Kenapa? Karena dia sebagai seorang yang benar-benar tulus, sebagai seorang yang benar-benar dia punya banyak dan menyenangkan orang lain. Dia tidak pernah menargetkan berapa biaya jasa yang dia keluarkan, tetapi dia menolong orang semuanya segala sesuatu, terserah orang tersebut membayar berapa. Dan bahkan banyak orang yang membayar dengan lebih untuk jasanya, sehingga banyak orang yang menggunakan jasanya. Suatu ketika Pai Fang Li ketika dia beristirahat, ketika dia sedang beristirahat siang, dia melihat salah satu anak muda, anak kecil. Seorang anak kecil ini sedang berusaha membantu ibu-ibu yang berusaha untuk membawa barang-barang belanjaannya dari pasar. Yang sering kita kenal saat ini mungkin sebagai kuli panggul, saudara. Dia berusaha untuk membantu setiap ibu-ibu yang belanja untuk membawakan belanjaannya dan menerima uang recehan. Ketika dia memperhatikan anak ini yang bernama Wang Ming, ketika dia memperhatikan anak ini, saudara, setelah dia membantu setiap ibu-ibu yang membawa belanjaannya dan dia beristirahat, justru dia pergi ke tempat-tempat sampah, dia mencari makanan di sana, saudara. Dia mencari makanan di tempat sampah dan dia menemukan sepotong roti, sisa sepotong roti yang sudah ada kotoran. Tapi dia membersihkan kotoran tersebut dan dia memasukkan makanan tersebut, dia memasukkan roti tersebut ke dalam mulutnya, saudara. Pai Fang Li sangat iba melihat ini. Ketika dia melihatnya, dia bingung. Dia menghampiri. Kenapa kamu justru mengambil makanan dari tempat sampah? Sedangkan dia memiliki uang dari penghasilannya, dari kerjanya, untuk bisa membeli makanan yang layak untuk dia makan. Tetapi anak ini menjawab, "Tidak, Bapak. Karena uang yang saya dapatkan ini, saya gunakan untuk membeli makanan adik-adiknya. Karena dia memiliki 2 orang adik yang dibutuh makan.
Lalu ditanyalah, ketika ditanya, kemana orang tuamu? Dia berkata bahwa orang tuanya adalah seorang pemulung. Tetapi 1 bulan yang lalu, ketika orang tuanya pergi memulung dan tidak pernah kembali, jadi dia ditinggalkan begitu saja. Akhirnya, Pai Fang Ming langsung mengajak anak ini, mari untuk pulang, melihat bagaimana kondisi rumahnya. Pai Fang Li saat itu meminta kepada anak ini untuk mengantarkan ke rumahnya dan melihat bagaimana kondisinya. Ketika melihat bagaimana kondisinya saat itu, diantarkan ke rumahnya dan melihat 2 orang adiknya yang benar-benar kurus, benar-benar kelaparan, dengan menggunakan baju yang compang-camping. Akhirnya, dia membawa ketiga anak ini, dia membawa ke suatu yayasan, di mana yayasan ini membantu anak-anak orang miskin, anak-anak yatim piatu, dan dia membantu di sana dan membawa anak ini diserahkan kepada yayasan. Dan dia berkata kepada yayasan ini bahwa dia akan memberikan donasi setiap bulannya untuk orang-orang yang ditampung di sana, untuk anak-anak yang ditampung di sana yang membutuhkan sekolah. Dengan itulah Pai Fang Li akhirnya benar-benar dia berusaha dengan keras. Dia benar-benar bekerja keras dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam dia bekerja. Dan dia hanya mengambil hasil dari pekerjaannya untuk membeli dua helai roti. Hanya dia membutuhkan 2 roti saja untuk dia makan siang. Dan dia membutuhkan sepotong daging dan telur hanya untuk makan malamnya saja. Dan sisa semua dari penghasilannya dia berikan kepada yayasan tersebut. Dia berikan ini sumbangan kepada sekolah-sekolah, saudara. Dia berikan ini semuanya. Hidupnya dia berikan, saudara. Ketika dia berumur 90 tahun, dia menyerahkan salah satu kotak yang dia miliki selama ini. Ternyata ketika kotak ini diserahkan dan dibuka, adalah berisi tabungan dia yang senilai sekitar 650.000 kalau kita hitung dalam rupiah saat ini. Uang senilai 650.000 ini dia sumbangkan kepada salah satu sekolah di sana yang membantu anak-anak yatim piatu, anak-anak miskin untuk bersekolah di sana yang tidak mampu. Justru ketika dia berikan bahwa saat inilah dia bilang dia sudah tidak lagi mampu untuk mengayuh becaknya karena usianya yang sudah 90 tahun dengan tubuhnya yang sudah mungil, yang sudah kurus kering. Dia tidak mampu lagi untuk mengayuh becaknya dan dia berikan sumbangan terakhirnya sekitar 650.000. Dan semua guru-guru di sana akhirnya menangis melihat bagaimana pengorbanan dari bapak ini. Dari Pai Fang Li ini dia mengorbankan hidupnya. Dan dia berikan. Dia mengayuh sepeda, dia mengayuh beca selama 20 tahun, saudara. Dan dalam 20 tahun itu dia memberikan donasi, kalau dihitung-hitung total semuanya, sekitar 470 juta kurang lebih, saudara. Bayangkan, saudara, seorang tukang becak, dia bisa memberikan sekitar 470 juta dan dia berikan nyawanya. Dia rela hidup dalam kemiskinan. Tetapi saudara ketahui, justru itulah dia berikan nyawanya. Dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Di usia yang 93 tahun, saudara, akhirnya dia menghembuskan nafasnya terakhir. Dan semua orang sangat berduka dengan kepergian dia. Dan memiliki foto yang terakhirnya yang berkata bahwa cinta yang luar biasa untuk orang yang luar biasa. Pai Fang Li menjadi orang yang luar biasa karena dia berikan nyawanya, dia berikan hidupnya, dia rela menderita. Dia rela menderita. Dia berikan penghasilannya untuk orang-orang yang tidak mampu. Dia berikan untuk orang-orang yang tidak mampu sekolah. Dia berikan kepada yayasan yang menanggung semua anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim piatu. Saudara, saat ini mungkin kita melihat Oprah Winfrey, Bill Gates, atau siapapun pengusaha menyumbang dengan banyak hartanya. Tetapi jelas belum tentu itu dikatakan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang mau mengorbankan nyawanya untuk sesamanya, saudara. Siapapun saudara saat ini, dimanapun saudara saat ini, ingat, jadi orang yang luar biasa mau mengorbankan nyawanya untuk sesama. Karena itulah perintah Tuhan Yesus bagaimana kita mengasihi sesama kita dimanapun kita berada, saudara. Harus saudara ketahui, jadilah orang-orang yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.